Sekarang kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Kita coba menghapus data nomor 19 lah ya, biar rapi. Oke, terus habis itu kita refresh. Nah, datanya hilang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi kita akan membahas pemrograman web lanjut di CRUD. Kemarin kita sudah menerapkan bagaimana caranya untuk menselect, membaca database, dan mensajikannya ke dalam website. Yang kedua, kita sudah berhasil untuk menambahkan data ya dari website ke dalam database. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk delete-nya atau untuk menghapus database. Oke, sebetulnya untuk CRUD yang paling simple, yang paling mudah itu adalah delete-nya. Karena apa? Dia hanya membutuhkan satu parameter untuk menghapus satu data saja. Oke, sebelum kita mulai, di sini sepertinya saya akan membuat sedikit revisi ya. Sedikit revisi di sini saya minta tolong untuk mengeditnya, jangan menggunakan indeks karena di sini indeks itu kaitannya dengan aturan yang ada di MySQL. Kita ganti yang lain, bebas ya. Misalkan diganti no atau ID juga bisa atau apa gitu terserah ya. Yang penting jangan indeks. Oke, karena kemarin saya juga sudah mencoba dan banyak error gara-gara penggunaan indeks ini dan saya agak sedikit lupa. Oke ya, di sini kita sudah kembali ke website kita. Dan jangan lupa untuk diperbaiki di sini. Oke. Sudah. Form insert-nya oke, tidak ada masalah. Koneksi juga tidak ada masalah. Oke. Lalu yang kedua saya akan membayar hutang saya untuk menjelaskan apa perbedaan dari post dan get. Oke, di sini menggunakan post. Jika kalian perhatikan, kalau misalkan menggunakan post, ya, CRUD form insert. Kalau misalkan kita pengen input data, misalkan data name, data alamat. Kalau kita klik kirim, maka di address-nya itu tidak akan terjadi apa-apa. Data dikirimkan dari satu halaman ke halaman yang lainnya itu di bawah tangan atau tidak ada data yang ditampilkan. Nah, bingung kan? Oke, kalau misalkan saya menggantinya dengan get. Oke ya. Kalau tadi ada istilah di bawah tangan, sekarang akan ada istilah di atas tangan ya, atau datanya akan terlihat. Nah, bagaimana caranya untuk melihatnya? Mari saya tunjukkan. Di sini kita ganti get. Oke. Oke, ya. Sekarang kita bikin coba get name, coba get alamat. Oke. Kalau ini sudah kita set untuk menggunakan get, maka yang terjadi itu akan berbeda jika kita menggunakan post. Oke, kalian lihat kalau misalkan kalian klik address-nya di sini akan keluar yang kita inputkan itu apa saja. Misalkan tadi nama. Kita tadi inputnya coba get name, coba get name, alamat, coba get alamat. Itu tadi perbedaan menggunakan post dan get. Kalau misalnya get itu akan ditampilkan di address-nya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan post, itu tidak akan ditampilkan atau di bawah tangan. Semuanya itu akan ada gunanya, semuanya akan ada akan ada plus minusnya. Kalau misalnya post itu biasanya untuk login, kalau misalnya get itu untuk mengambil data yang diinputkan di user saking banyaknya gitu kan, nggak masalah kalau misalkan diinput di browser milik sendiri. Oke, saya akan kembalikan lagi menggunakan post ya sini. Oke, nah untuk membuat fungsi untuk mendelete, kalian bisa perhatikan di sini.
Nah, saya akan menambahkan pilihan yang ada di sini. Jadi, setiap yang ada di sini akan masing-masing ada tulisan delete, 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 delete. Jadi, kalau misalnya diklik, maka akan otomatis row yang ada di sini terdelete. Kalau misalkan yang diklik itu yang di sini, maka row nomor 17 akan terdelete atau terhapus. Begitu. Nah, kita akan membuat tulisannya dulu. Ya. TD. Oke, selalu jangan lupa untuk titik komanya. Oke, di sini sudah ada baris kolom yang baru. Nah, untuk menambahkan fungsi untuk pilihan delete-nya, kita akan menggunakan ahref. Ya. Jadi konsepnya itu sama kalau misalkan kita menggunakan form. Kalau misalkan diklik, itu akan menuju ke halaman yang lain untuk melakukan aksi insert. Kalau yang ini untuk melakukan aksi delete. Ya. Oke, langsung saja pakai ahref. Oke, karena saya lebih suka pakai source cut ya, jadi seperti ini. Untuk mendapatkan source cut-nya biar lebih cepat ngetiknya. Oke, karena kita ngodingnya di dalam PHP, maka kita harus menggunakan tanda petik. Dan tanda petik yang ada di dalam itu harus menggunakan tanda petik yang berbeda. Kalau misalnya kita sudah menggunakan tanda petik 2, di dalam sini ya untuk setiap parameternya kita menggunakan satu tanda petik. Jadi harus berbeda. Oke, di sini akan ada tulisan hapus. Nah, jadi harapannya kalau misalnya diklik itu akan terhapus datanya. Ini yang masih belum bisa karena kita harus men-settingnya dulu. Ya. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau menghapus itu akan ada prosesnya, akan ada proses back-end-nya. Seperti halnya seperti form ini. Kalau misalnya kita klik submit, maka yang akan bekerja adalah aksi simpan.php. Nah, di sini juga sama, aksi hapus.php. Oke, nanti kita akan bikin filenya. Nah, lalu yang akan dihapus itu yang mana? Nah, di sini. Yang akan dihapus kita akan set di sini adalah nah, kita bikin kalau untuk delete kalian harus ingat kalau kita menggunakan SQL-nya, nah dia itu akan selalu ada where-nya. Where-nya itu di mana? Kalau kita akan menghapus data, where di mana? Atau parameternya atau kayak pointernya. Yang mau dihapus itu dari nama yang apa, NIM yang apa, alamat yang apa, atau nomor yang mana. Di sini kita akan menggunakan penunjuk yaitu no atau nomor. Oke. Nomor ini persis kalau misalkan kita menggunakan get. Di mana harus ada tanda tanya, nomor sama dengan, nah nomornya apa? Kita ambil datanya dari sini. Nah, sudah selesai. Ya, kalau misalkan nggak paham kenapa menggunakan format yang seperti ini, saya ulangi lagi, kalau misalkan kalian menggunakan get, untuk mendapatkan datanya kan kalian harus seperti ini. Dan datanya akan muncul di address. Kan? Set. Tes. Nah, data itu formatnya dikirimkan, addressnya dipisah dengan tanda tanya. Nah, ini variabel nama sama dengan tes. Kita itu akan mengambil data yang ada di sini, yang disama dengannya ini. Seperti itu. Jadi, itulah alasannya kenapa kita menggunakan get. Ini jangan lupa perbaiki. Nah, di sini kita menggunakan get di sini.
akan ada tanda tanya no. Nah, ini datanya akan kita set dan kita akan memasukkan ke dalam sini. Ini jadi seolah-olah seperti variabel. Oke. Terus kita bikin file baru yang namanya aksi hapus.php. Nah, oke, sekarang kita akan coba apakah datanya itu berhasil dikirimkan atau tidak, yaitu get. Jangan lupa kita akan mengikuti di sini variabelnya apa? Variabelnya adalah no. Didapatkan dari mana? Data dengan nama kolom no. Data itu dari mana? Dari MySQL Fetch Array yang dulu sudah dijelaskan di slide. Di sini nomor. Oke. Sekarang kita akan coba. Oke, seharusnya kalau misalkan saya klik data nim, data alamat di sini, misalkan kita klik, harusnya yang muncul ada 17. Begitu juga kalau misalkan di sini ada heho, kalau misalkan diklik itu akan ada angka 3. Coba. Nah, datanya keluar. Kalau kita klik 16, nah datanya keluar. Nah, data ini yang akan kita gunakan untuk fungsi bagaimana untuk mendelete-nya. Ya kalau sudah sampai sini seharusnya paling mudah. Ya. Karena kita sudah mendapatkan data yang kita butuhkan untuk menghapus data. Oke, saya kopas ya biar cepat. Jadi kita itu kalau misalkan ngoding itu bukan cuman cepat dan tepat, tapi kita juga harus ngoding smart. Nah, kita hapus di sini. Oke, di sini kita sudah tidak menggunakan get, kita bikin no ya. Nah, terus di sini kalau pengen cepet, nah kalian tinggal kopas saja ya. Nah, from MHS kita bersihkan dulu biar rapi. Nah, where no ya, atau kolomnya dengan kolom no ya, karena di sini kita menggunakan no ya, yang mana dia mendapatkan indeks dari yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Sekarang kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Kita coba menghapus data nomor 19 lah ya biar rapi. Oke, terus habis itu kita refresh. Nah, datanya hilang. Kita coba lagi untuk menghapus data nomor 16. Kita klik lagi. Nah, datanya hilang. Begitu ya. Paling mudah, paling simple belajar delete. Hanya menggunakan get bisa menunjukkan atau menyuruh query kita menghapus data dari tabel MHS dengan nomor. Seperti itu, mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa menanyakan di kolom komentar, di grup WhatsApp, atau kalian bisa menanyakan langsung di WhatsApp saya pribadi. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.